Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian gadai. Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu ar-rahnu yang berarti as-subut ad-dawam, yaitu tetap dan terus-menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa ran atau gadai dengan fathah di awalnya dan huruf H disukun menurut bahasa al-ihtibas yang berarti menahan dalam bentuk maf'ul bih dengan sebutan masdar. Adapun kata ar-ruhun dengan dommatain adalah jamaknya. Bentuk jamak lain yaitu arihan dengan ra di kasroh seperti dalam kata kutubun dari mufrad kitab yang dapat kita baca dua-duanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsi bima kasabat rahinatan, yang berarti tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Kemudian Muhammad Ali Hasan menukil definisi yang ada dalam Ensiklopedia Indonesia yang mengatakan bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang. Masfuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Dari pendapat para cendekiawan muslim di atas dapat disimpulkan bahwa gadai atau ran adalah akad hutang piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut. Dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum gadai. Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safrin walam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dum falyu'addil lazi tumina amanatahu wal yattaqillahu rabbahu wala taktumu syahadata waman yaktumha fa innahu asim kulbuhu wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai hasil yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia berkata kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Abdurrahman bin Natsir As-Sa'idi menyatakan tentang ayat ini bahwa apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian, maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin. Sementara dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Hal ini mengindikasikan masyhurnya gadai ketika dalam perjalanan. Baik, saya pemateri kedua akan membahas mengenai rukun, syarat, dan jenis-jenis dari gadai. Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya. Gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Nah, adapun rukun dari gadai, yang pertama itu orang yang berakad. Maksudnya bagaimana? Mereka adalah dua orang yang berakad atau rahin dan murtahin.
atau pemilik hutang piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya. Yang kedua, ma'qud alaihi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai jaminan pinjaman rahin. Nah, yang ketiga, sikhat, yaitu lafaz yang terdiri dari ijab dan kabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai. Baik, yang kedua yaitu syarat-syarat bagi sahihnya suatu akad gadai, yaitu 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah paham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah balik, berakal dan tidak gila. Yang kedua, syarat bagi barang jaminan, hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikan seperti surat tanah, kendaraan, dan lain-lain. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram dengan semisal khamar atau minuman keras. Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, atau barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan, dan barang tersebut hendaknya bukan yang cepat rusak. Kemudian 3. Syarat pada sikhat atau lafaz, hendaknya lafaz dalam ijab kabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sikhat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lapas gadai yang harus diucapkan yaitu aku gadaikan harta bendaku dan lain-lain. Boleh juga tanpa lapas tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai. Yang keempat itu syarat bagi marhum bi. Marhum bi adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai. Para ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhum bi ini hendaknya adalah berupa barang atau hutang, baik hutang mau ataupun barang itu, dan dapat dibayarkan atau dikembalikan serta benda tersebut milik murtahin. Materi ketiga yaitu jenis-jenis gadai, di mana gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua, yaitu gadai sahih dan gadai fasid. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama rahan sahih atau lasim, yaitu rahan yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya, dan yang kedua yaitu rahan fasid, yaitu akad rahan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama itu berakhirnya akad gadai, kemudian yang kedua itu redaksi dan terjemahan hadis pinjaman dengan jaminan dalam kurung al-qardan ar-rahan. Materi pertama itu berakhirnya akad gadai. Ada beberapa sebab yang menyebabkan akad gadai akan berakhir. Di antaranya yang pertama itu rahin diserahkan kembali kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya, maka berakhirlah akad gadai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang, maka rahin berhak mengambil kembali barang gadaiannya. Sayyid Sabiq Manulki, perkataan Ibnu Muntir, mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seorang menggadaikan suatu lalu membayar hutangnya sebagian dan ingin mengambil sebagian barang gadaiannya, maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Kemudian yang ketiga yaitu penjualan rahan secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta rahin dari murtahin untuk pembayaran hutang rahin walaupun rahin menolak hal itu. Kemudian yang keempat yaitu pembebasan hutang oleh murtahin. Ketika murtahin membebaskan hutang rahin, maka berakhirlah akad gadai tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pembatalan hutang dari pihak murtahin. Murtahin berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak rahin. Ketika hal ini terjadi, maka batallah akad gadai. Kemudian yang keenam yaitu rahin meninggal dunia.
Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa rahan itu dibatalkan jika rahin meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada murtahin, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila, dan membawa pada kematian. Kemudian yang ketujuh yaitu rahin rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai, maka berakhirlah akad gadai tersebut. 8. Pemindahan rahin kepada pihak lebih lain, baik berupa hadiah, hibah atau sedekah. Materi yang kedua yaitu redaksi dan terjemahan hadis, pinjaman dengan jaminan atau al-qardan al-rahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang dalam hadis ini mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah hutang makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis tersebut berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'amma min Yahudiyah ila ajalin warahanahu didi'am min hadid. Hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibelikan makanan dari seorang Yahudi dengan cara kredit dan menggadaikan baju besinya. Dari hadis ini menceritakan Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya ketika hutang makanan kepada pengusaha Yahudi. Maka ada 3 macam untuk mudayyah yang dibenarkan. Yang pertama yaitu mudayyah dengan menggunakan bukti tertulis dan saksi. Kemudian yaitu mudayana dengan barang jaminan. Kemudian yang ketiga yaitu mudayana atas dasar saling mempercayai. Mudayana dilihat dari sisi kuat dan lemahnya pembuktian kebenarannya, maka dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu duyun al-siha, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan pernyataan tertulis atau pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang. Kemudian duyun al-marad adalah hutang piutang yang hanya didasarkan pada pengakuan orang yang berhutang ketika sedang sakit parah, yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan diucapkan ketika akan dieksekusi dalam tindak pidana, maka harus diutamakan adalah duyun al-siha. Dilihat dari segi waktu pelunasannya, maka mudayana dapat dibedakan menjadi 2 pula. Pertama, duyun al-halah adalah hutang piutang yang sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu sehingga harus dibayar dengan segera. Kemudian yang kedua yaitu duyun muajjalah, adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera. Mudayana dengan barang jaminan atau disebut rahan dalam kurung gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atau orang yang berpiutang atas satu barang yang diserahkan oleh debitor atau orang yang berhutang.